Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan kembali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, His Partner Channel Ministry. Berdoa kiranya renungan yang disampaikan jadi berkat bagi kita semua. Saudara, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, sudah 10 bulan berlalu dari tahun 2025 ini, bukan? Meski bulan November, kalau kita menengok ke belakang, saat renungan ini disampaikan, saya merekam renungan ini di akhir bulan Oktober, ada 4 hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil pulang. Begitu cepat, ada yang sudah usianya lanjut sekali, ada yang masih relatif tidak terlalu tua. Saya berdoa kiranya keluarga ini tinggalkan, boleh Tuhan berikan penghiburan dan Tuhan berikan kekuatan buat semua jemaat sekalian. Saudaraku, selagi kita masih ada kesempatan di dalam dunia ini, kita masih hidup, apa karya kita bagi Tuhan? Apa sumbangsi kita bagi dunia ini? Apakah hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Mari kita bersama-sama mensyukuri setiap berkat Tuhan, menghitung setiap berkat Tuhan. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Hamba mau berdoa khusus bagi keluarga yang ditinggalkan dari 4 hamba Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka semua. Selagi kami masih ada ya Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dan terus mau berkarya bagi nama Tuhan. Kita juga renungan saat ini ya Tuhan, agar sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Renungan yang saya sampaikan sepanjang bulan November ini akan mengajak kita belajar bersyukur. Kita akan mengawalinya pada hari ini dengan tema dasar bersyukur, yaitu mengenal sumber berkat. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebuah pertanyaan yang menggelitik seperti ini. Pernahkah kita merasa bahwa saya ingin bersyukur, tetapi hari-hari ini hal-hal yang buruk terjadi dalam semua kehidupan saya. Lalu untuk apa saya bersyukur? Karena faktanya, kita seringkali mengaitkan antara syukur dengan kondisi. Semua harus beres dulu, baru kita bisa bersyukur. Dan Tuhan berkata berbeda. Dikatakan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Kuncinya adalah pada dasar syukur kita. Apa alasan kita bersyukur? Mengapa kita bersyukur? Karena kita harus mengenal sumbernya, saudara. Syukur sejati tidak dimulai dari hal-hal yang kita terima, tapi dari pribadi yang memberi. Amsal 36 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dasar syukur orang-orang Israel pada waktu itu adalah sifat dan karakter Allah yang tidak berubah. Ia baik dan kasih setianya kekal. Syukur kita bukan karena keadaan kita baik, saudara, tetapi karena Allah itu baik. Bahkan ketika keadaan tidak baik, Allah tetap baik. Saudara, sebagai sebuah ilustrasi, ada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Apa yang kita pilih sebetulnya? Apakah hanya sekedar hadiah-hadiahnya saja? Atau kalau kita tahu siapa orang itu, kita lebih menyukai, saya lebih menghargai si pemberinya. Kita lebih berasa lebih sesuatu yang lebih penting buat kita, sang pemberi, daripada sekedar hadiah-hadiah yang diberikan. Di kadang, saudara, orang yang sangat kita kasihi, orang yang kita kasihi itu, dia memberikan sesuatu yang sederhana pun, itu sangat berharga sekali bagi kita. Bukan karena bendanya, tapi karena siapa yang memberi, dan apa hubungannya dengan kita. Sehingga saudara, syukur kita, nikmatnya hidup kita itu, kesehatan nafas adalah sebuah hadiah, yang menjadi tidak ternilai. Kenapa? Karena datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Jadi mari kita sama-sama melihat sumbernya. Nah, setelah kita tahu sumbernya, mari kita ubah perspektif kita sekarang, saudara. Bersyukur itu adalah latihan spiritual untuk memindahkan fokus kita dari semua kekurangan-kekurangan sampai kepada satu hal, kecukupan dalam kasih karunia Tuhan. Hati-hati, saudara, iblis bekerja dengan strategi yang kurang. Contoh di dalam Taman Eden, dia fokuskan Hawa kepada satu-satunya pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dia mengabaikan semua pohon lain yang diizinkan. Hanya fokus kepada satu saja yang kurang. Itu juga sering kita alami, saudara. Kita merasa kita kurang sesuatu, dan itu jadi fokus kita. Bersyukur harusnya memindahkan fokus kita dari kekurangan sampai kepada kecukupan. Tuhan bekerja dengan strategi yang cukup, kasih karunia cukup bagi kita. Ilustrasi kalau kita melihat gelas yang setengah penuh atau setengah kosong. Orang-orang yang positif berkata itu setengah penuh, ya. Orang-orang yang negatif berkata itu setengah kosong, tergantung cara pandang melihat. Tapi mari kita melihat begini. Orang yang bersyukur melihat bukan hanya gelas itu setengah penuh, tapi dia melihat airnya berkat Tuhan. Gelasnya, kehidupan, kapasitas juga berkat Tuhan.
dan sumber airnya Allah yang terus mengalirkan berkat Tuhan. Perspektifnya menjadi sebuah sangat lengkap dan penuh dengan pengharapan. Dan di tengah-tengah seperti ini sudah ada jebakan. Sudah kalau perhatikan Ulangan 8, 10-14, Ulangan 8, 17-18, sudah bisa lihat di situ. Ada bahayanya yang Musa ingatkan orang Israel untuk tidak lupa bersyukur setelah mereka merasa kenyang dan makmur. Bahaya terbesar adalah justru ketika kita merasa sudah kuat dan mampu, kitalah yang menghasilkan semuanya, membuat kita jadi sombong dan melupakan Allah. Hati-hati sekali saudara, hati-hati sekali. Saudara, lalu bagaimana kita memulai secara praktis? Secara praktis. Syukur bukanlah sebuah teori ya. Teori bersyukur harus begini, tetapi sebuah latihan disiplin rohani praktek kita sehari-hari. Saudara, ada dua praktek yang mau saya ajak kita sama-sama melakukan sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah bikin satu jurnal ucapan syukur. Setiap malam, sebelum tidur, merenung sejenak, ya lepas dari gadget, dari semua yang lain-lain, tuliskan 3 hal spesifik yang Anda syukuri hari itu. Mungkin hal kecil. Mungkin bisa tertawa bersama dengan keluarga. Mungkin bisa makan makanan yang hangat. Mungkin pekerjaan yang selesai di hari itu. Atau bahkan ada sebuah pelajaran dari kegagalan yang kita alami di hari itu. Kita belajar menulis 3 hal spesifik yang kita syukuri pada hari itu. Hatilah saudara, jurnal syukur. Tujuannya apa? Melatih otak syukur kita untuk aktif, melihat hal-hal yang baik, yang pada akhirnya mengenali bahwa ada Tuhan di balik itu semua. Apa 3 hal yang kita syukuri sepanjang hari itu? Saudara, praktek yang kedua adalah dalam kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa dengan mengucap syukur, berterima kasih lebih dahulu, baru kita berdoa doa yang lain-lain. Maka seringkali dalam doa kita banyak sekali daftar permintaan, bukan? Luangkan waktu 2-3 menit hanya mengucap syukur, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa? Terima kasih Tuhan untuk apa? Mungkin kita ambil gitar kita nyanyi pujian buat Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Belajar mengubah pola doa kita. Mazmur 103 ayat yang ke-1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, Daud mempraktekkan ini. Dia memerintahkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia membuat satu daftar Allah yang mengampuni, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menebus, dan sebagainya. Sebuah jurnal syukur yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, sebagai kesimpulan dan akhirnya adalah begini. Satu perintah mengucap syukur dalam segala hal bukanlah sebuah perintah untuk berpura-pura senang meskipun sedang menderita, tetapi sebuah perintah untuk percaya bahwa pertama, Allah adalah sumber yang baik. Dan karakternya itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa perspektif Allah jauh lebih luas dari perspektif kita. Ia bisa mengerjakan segala sesuatu kebaikan dari hal yang terlihat buruk oleh hidup kita. Yang ketiga, kita percaya bahwa bersyukur adalah senjata iman yang melepaskan kuasa Allah dalam setiap situasi-situasi kita. Mari berkomitmen mengenali dasar syukur kita, dan kita mengenal sumber berkat kita, yaitu Tuhan sendiri. Kita mengucap syukur buat segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan mengingatkan kami kembali siapa sumber syukur kami, siapa sumber berkat kami. Biar kami bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur, meskipun situasi tidak mudah, meskipun situasi tidak mengenakan buat hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang sedang bergumul, kami mau belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati. Amin.